Nah, kalau tangkos ini kita aplikasikan di tanah kita yang miring itu, tentunya ini akan sedikit membantu agar terjadinya erosi di tanah kita tidak terlalu signifikan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobatku semua, sobat-sobat petani. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi kali ini kita akan membahas tentang pupuk, ya, pupuk organik. Pupuk organik dari bahan bakunya itu tangkos, ya, tandan kosong kelapa sawit, ya. Oke sobat-sobatku, tandan kosong kelapa sawit ini sering digunakan oleh petani-petani kita, terutama petani kelapa sawit, ya, untuk sebagai substitusi pengganti pupuk kimia, ya, atau sebagai pelengkap apabila pupuk kimia tidak mampu dibelinya secara penuh. Jadi dia melengkapinya dengan pupuk kompos, dengan pupuk tandan kosong kelapa sawit ini, ya. Sobat-sobat semua, tandan kosong kelapa sawit ini atau yang bernama jangkos, janjang kosong kelapa sawit, ini berasal dari pabrik-pabrik pengolahan CPO, ya. Tangkos ini sendiri berasal dari tandan kelapa sawit yang telah diproses mesin gilingan, sehingga kalau tangkos ini sudah digiling, ya bentuknya akan pipih seperti ini, ya. Dia teksturnya agak rapuh, tidak keras lagi, ya. Sebagian pabrik itu tidak mempunyai mesin gilingan yang memadai, sehingga tangkos yang mereka keluarkan itu masih agak keras, tidak rapuh, ya. Kalau menurut hemat saya, mengapa tangkos ini digiling atau dibuat dia rapuh, lembek, agar tidak terjadi penumpukan limbah ini di mana-mana, terutama di pabrik. Karena kalau tangkos ini rapuh, dia akan cepat mengalami pembusukan, pelapukan, ya. Nah, makanya dari itu perlunya pabrik itu mempunyai mesin gilingan yang memadai agar tidak terjadi penumpukan limbah di mana-mana. Nantinya kalau terjadi penumpukan limbah, tentunya akan menjadi pencemaran lingkungan yang sangat berbahaya bagi masyarakat tempatan, ya. Oke, itu sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya kita akan membahas manfaat dari tandan kosong kelapa sawit ini, ya. Manfaat tandan kosong kelapa sawit ini selain sebagai pupuk organik, dia juga bisa sebagai pengganti bahan bakar gas, ya. Tapi pada video kali ini kita hanya membahas tentang dari aspek pertaniannya saja. Manfaat tandan kosong kelapa sawit ini yang pertama yaitu sebagai penutup tanah atau sebagai mulsa, ya. Itu kalau kita berikan di sekeliling piringan tanaman sawit kita, dia bisa berfungsi sebagai penutup tanah atau sebagai mulsa, ya. Penutup tanah itu agar tidak terjadi pertumbuhan gulma di sekeliling yang telah kita beri tangkos ini, ya. Nah, kalau kita berikan di sekeliling tanaman sawit kita, tentunya ini sungguh manfaatnya sangat besar, karena piringan sawit kita itu bisa bersih dari gulma-gulma yang tumbuh, ya, sehingga kita kalau melakukan pemupukan bisa lebih leluasa, tidak mengeluarkan modal yang lebih lagi untuk membuat piringan yang baru, ya. Yang
kedua, sebagai penyedia unsur hara organik, ya. Kalau kita berikan tangkos ini ke tanah, karena tangkos ini memiliki unsur hara organik, tentunya dia akan memberikan manfaat kepada tanah tadi agar bisa memberikan unsur hara organik terhadap tanah itu. Sehingga kalau unsur hara organiknya di tanah itu cukup, sehingga perkembangan mikroorganisme tanah pun akan lebih meningkat, ya. Tentunya hal ini berkesinambungan pula terhadap kesuburan tanah itu akan meningkat pula jadinya. Kalau seandainya mikroorganisme tanah itu lebih aktif, ya, karena berkenaan dengan tangkos ini kita berikan ke tanah tadi. Oke. Yang ketiga yaitu mengandung unsur hara, ya. Ada nitrogennya di situ, ada fosfornya, ada kaliumnya, ada magnesium di situ. Ada 4 dia. Nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Tetapi yang paling tinggi kandungannya dari tangkos ini yaitu kalium dia. Kalau dia nitrogen itu, tidak salah saya, itu melalui hasil riset di laboratorium itu hanya 1% dari 1 ton tangkos. P-nya itu juga 1% lebih, dan K-nya ini yang tinggi, melebihi 2% dia, ya. Kalau magnesium itu hanya sedikit dia kandungannya dalam tangkos itu, ya. Jadi kalau ini kita aplikasikan terhadap tanaman kita, tentunya akan menghemat biaya kita. Yang seharusnya tadi kita pupuk 1,5 kilo atau 2 kilo, ini bisa kita kurangi dari kadar pupuk tadi. Umpamanya kita pupuk seharusnya dengan dosis pada tanaman menghasilkan itu 1,5 kilo. Nah, kita bisa kurangi sedikit dari dosis yang diperlukan oleh tanaman sawit kita tadi. Dari 1,5 kilo menjadi umpamanya 1,3 kilo atau 1 kilo 2 ons, ya. Ini akan langsung berimbas kepada penghematan biaya perawatan terhadap tanaman sawit kita. Oke, yang kelima yaitu memperbaiki struktur fisik tanah, ya. Kalau tangkos ini kita berikan kepada tanah, tentunya dia tanah menjadi lebih gembur, ya. Karena sifat fisik dari tangkos ini kalau sudah dia lama tergeletak di tanah, tentu memberikan sifat gembur ke tanah tadi. Karena sifat tangkos ini telah mengalami pelapukan selama waktu dia ditaruh di atas tanah tadi. Pelapukan terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang terdapat pada tanah kosong kelapa sawit ini. Oke. Yang keenam yaitu kita bisa menghemat, tentunya menghemat biaya pemeliharaan tanaman sawit kita. Kita bisa menghemat biaya pupuk kita yang terutama tadi, ya. Yang ketujuh, bisa menaikkan daya serap air. Nah, karena sifat fisik tangkos ini yang rapuh dan gembur, ya, tidak keras, makanya dia ini tangkos ini cepat menyerap air, dia menyimpan air, ya. Nah, ini tentu sangat bermanfaat apabila tiba waktu musim kemarau datang, ya. Dan juga bisa selalu menjaga kelembapan tanah kita, ya. Yang kedelapan yaitu dia bisa membantu mengurangi erosi tanah, ya. Nah, ini tentunya sangat baik kita aplikasikan pada lahan yang strukturnya miring, ya. Pada lahan-lahan yang miring biasanya kan ini kalau datang hujan terjadi erosi tanah, pengikisan tanah oleh air yang mengalir pada tanah kita tadi.
Nah, kalau tangkos ini kita aplikasikan di tanah kita yang miring itu, tentunya ini akan sedikit membantu agar terjadinya erosi di tanah kita tidak terlalu signifikan, ya. Itulah tadi manfaat dari tandan kosong kelapa sawit, ya. Semoga video ini bermanfaat, pembahasan kali ini bermanfaat, dan juga ingat, semakin banyak kita berikan nutrisi organik kepada tanaman kita, maka ini akan sangat bermanfaat, akan sangat bagus, akan sangat baik terhadap kestabilan tanah kita, ya, dan juga terhadap kesuburan tanah kita, terhadap kesuburan tanaman kita. Karena kalau tidak kita imbangi dengan pupuk organik, hanya kita gas dengan pupuk kimia, tentunya tanah kita lambat laun akan mengalami penurunan tingkat kesuburannya, ya. Imbangilah pupuk kimia dengan pupuk organik, ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Demikian dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.